Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di video masih seputar kripto ya teman-teman ya. Karena kripto ini lagi masih menarik ya. Nah, mudah-mudahan next kita bisa bahas tentang digital marketing lagi. Kita lagi mau undang bintang tamu lagi ya teman-teman ya. Kemarin dari Mas Andreas, Mas Wendy ya. Gimana, udah praktek belum nih teman-teman ya? Keren ya. Andreas dengan SEO, Wendy dengan TikTok terbaru dengan versi masing-masing. Teman-teman nonton video sebelumnya ya yang bagi suka digital marketing. Nah, teman-teman, ini hari ini ke kripto turun lagi ya, teman-teman ya. Turun apa? Kita lihat buka koin marketcap.com ya. Tadi tadi siang sih drop ya, tapi nggak tahu malam ini udah naik belum ya. Oh, masih drop ya. Masih drop 3,76% ya, teman-teman ya. Siapa yang paling gede nih turunnya ya dalam 24 jam terakhir nih? Bitcoin 4%, 2%. Sebenarnya ini kalau koin-koin udah koin-koin besar gitu penurunannya gila, AMP paling gede ya 22% ya. Ini saya paling seneng sebenarnya nyari-nyari koin yang dalam 24 jam atau 7 hari terakhir tuh dropnya paling besar. Itu artinya harganya paling diskon ya. Wah, ini Cilis nih bagus nih guys. Turun 64%, 16% ya. Apa sih yang membuat ini turun? Lagi-lagi ini ya. Xi Jinping ya. Xi Jinping ini udah presiden China ya, bener-bener galak banget ya teman-teman. Xi Jinping tuh makin hajar kripto tambang Bitcoin CS ditutup. Jadi emang di China itu saya pernah nonton YouTube ya teman-teman, 70% yang penambang Bitcoin itu dari China ya teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman nonton YouTube-nya ini ya. Oke, kita nonton YouTube ini top mining ya teman-teman. Top best mining Bitcoin. Itu nomor satunya tuh di Cina ya. Katanya sih 70% itu penambang Bitcoin itu di China ya. Jadi jadi jadinya bukan desentralisasi lagi sih, jadi sentralisasi. Karena bayangin ya, untuk orang mining itu kebanyakan di China gitu. Ini nih top 5 largest coin Bitcoin ya. Nanti teman-teman tonton aja. Gila, iklan YouTube sekarang makin dahsyat ya. Ini kita lihat di ini nih yang nomor satunya aja langsung ya. Ini bayangin nih teman-teman ya. Kita lihat ini ya. Ini di mana nih? Wait. Gila, dia bisa menghasilkan 4.000 Bitcoin dalam satu hari ini kalau nonton video ini ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Saya sudah capturein sih teman-teman ya. Teman-teman nonton ya. Top best mining Bitcoin ya. Yang ini nih ya, top 5 largest Bitcoin mine in earth ya. Crypto. Nah, ini yang di China itu Bitcoin mine itu di Changheng, Dalian ya teman-teman kalau nonton di sini. Ini lokasinya ya teman-teman ya. It's 3-story building and we're using, ini dari tahun berapa nih, gokil ya guys. Kayak begini ya guys ya. Tuh, gila, dia bisa menghasilkan 4.050 Bitcoin guys. 4.050 Bitcoin. Bitcoin tuh sekarang berapa harganya nih ya? Bitcoin itu harganya 500 juta guys. Mana kalkulator gue? Coba kita hitung ya. Kalkulator ya. 511 juta. 511 123 123 dikali 4.000 berapa tadi? 4.050 ya. 4.050 sama dengan banyak amat ini. 3 gila, banyak banget ya. 511 juta. Tapi dia kan mining itu dari udah lama ya. 511 juta dikali, tapi kalau dia punya 4.055 Bitcoin sebulan, 1 2 3 4, gila, 2 triliun guys. 2 triliun guys. Tapi dia waktu itu teman-teman juga tonton ya. Ini kan teman-teman nonton ya, untuk lihat sejarahnya dia nih. Si
Dalian, Bitcoin Dalian ya, YouTube. Dia dari tahun berapa tuh, nanti teman-teman bisa nonton video aslinya itu ya. Dalian mining Bitcoin China. Nah, Inside the Secret. Nah ini nih teman-teman, ini cerita aslinya nih, motherboard ya. Gila 6 tahun lalu guys. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu guys. 6 tahun lalu berarti kalau sebulan kan 4055 ya. Sebulan nih. Sebulan tuh 4055 ya. Dikali 1 tahun tuh kali 12 ya. Berarti punya 48.660 dikali, berarti kali 6 tahun ya. 6 tahun ya. Dia berarti punya Bitcoin sekarang 291.000 guys. 291.000 dikali 500 juta gitu. Wow. Dan sekarang beritanya adalah Xi Jinping makin hajar kripto, tambang Bitcoin CS ditutup. Gila sih, gue nggak tahu nih ya apa kabar ya mereka. Tapi mereka kalau emang ditutup pun mungkin pindah negara kali ya. Bisa jadi ya, dia pindah negara cari mining lagi di sana gitu ya. Ini kabar buruk atau kabar gembira saya nggak tahu ya. Kalau misalnya kabar baiknya mungkin jadinya mining Bitcoin bisa lebih merata di seluruh dunia sih menurut saya ya. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Dan ini sih sebenarnya ini berkaitan dengan apa ya yang jatuhnya Bitcoin hari ini gitu ya guys. Oke, menurut data Universitas Cambridge, Xinjiang adalah pusat penambangan Bitcoin. Nah, ternyata Xinjiang juga masih ada. Tadi kan di Dalian ya. Gila, ini tonton lagi nih teman-teman ya. Xinjiang mining Bitcoin. Gila ya, betapa banyak orang kaya di China ya. Ini ada ibu-ibu juga nih, teman-teman nonton ini juga lucu ya. Gamer kesel ya. Jadi banyak mining Bitcoin ya. Saya lihat juga di Instagram tuh, saya ngikutin Tama 88 tuh juga lagi mining Bitcoin ya. Emang gila sih hasilnya ya. Tapi juga pengeluaran juga banyak ya. Atau mungkin menjadi kesempatan ya, karena di China di stop miningnya, jadinya bisa lebih merata gitu ya. Wah, yang main mining di luar negeri bisa kebagian lebih oke nih ya, kalau pada di China ini ditutup ya gitu ya. Apa mau jadi mining guys? Kalau saya investor aja lah ya. Oke, nah teman-teman, ini saya mau cerita juga sedikit ya. Nih, ikuti berita-berita ini nih teman-teman ya. Saya sudah catetin sih. Kalau teman-teman mau nyatet nih ya, nanti saya kasih di deskripsi dia. Crypto news ini ya teman-teman ya. Ini ada di koin investasi, news toko kripto, BN kripto. Kayak saya sekarang ini kan sambil bangun usaha, di sela-sela waktu tuh saya selalu baca ini nih teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian apa yang terbaru di kripto tuh ini ya teman-teman bisa catat itu ya. Blockchain, Coindesk, Bitcoin.com. Nah, oke. Nah ini Bitcoin.com ya. Ini informasi-informasi bagus ya guys, bagus banget ya. Ini kalau rajin nonton YouTube tuh biasanya setiap YouTuber tuh suka buka linknya tuh yang kadang-kadang ajaib-ajaib yang kita nggak pernah tahu gitu. Wah, menarik banget ya. Nah ini kalau koin investasi tuh berita-beritanya yang hari ini tuh ini dan ya IMF ya, IMF marah nih teman-teman ya, karena El Salvador terima Bitcoin buat alat pembayaran ya. Gila ya, El Salvador tuh teman-teman kalau baca ini ya, ini kan presidennya namanya Bukele ya. Bukele itu berdapat rata-rata 70% El Salvador tidak akses lain ke keuangan tradisional. Gila ya, 70% orang nggak punya rekening bank apa gimana ya gue. Ini saya nggak terlalu paham ya, tapi jadi bilangnya gini nih, setiap restoran, setiap toko pangkas rambut apapun itu ya, sekarang dapat bayar dengan dolar ataupun Bitcoin. Gokil ya teman-teman ya. Dan ini baca dulu ya. Sebelumnya Presiden Bitcoin Nayib Bukele mengumumkan rencananya untuk undang-undang Bitcoin akan dibuat ya di konferensi tahunan ini di Miami. Bitcoin akan otomatis dikonversi menjadi dolar saat digunakan. Gila, gokil ya. Langsung konversi jadi dolar guys. Ini menjadikan El Salvador ini emang negara satu-satunya. Ini mungkin dia akan jadi legenda sih. Ini akan jadi legenda ya, Nayib Bukele sama El Salvador, jika nanti semua orang akhirnya menerapkan Bitcoin itu sebagai alat pembayaran. Nih legenda banget nih, sejarah pertama nih orang yang berani membuat ini jadi alat pembayaran. Wah, tapi ya biasa ya, IMF nih langsung ya.
Soalnya dia bilang si IMF tuh menimbulkan masalah hukum makro, yang paling serem kan emang buat perdagangan senjata, narkoba dan lain-lain itu ya teman-teman ya. Tapi kok saya mikir ya, mau ada Bitcoin atau nggak ada Bitcoin, mau ada kripto nggak ada kripto, perdagangan senjata, narkoba, perang gitu kayaknya tetap ada-ada aja sih ya. Gue juga nggak tahu ya. Teman-teman nonton film Startup itu ya, bagus banget tuh yang eh siapa Nick Tamalas ya, Nick Tamalas tuh ya. Di Netflix ya teman-teman tuh, bagaimana orang lagi berjuang membuat sebuah platform kripto yang dimanfaatkan orang untuk buat jual beli narkoba sama senjata gitu, akhirnya jadi bermasalah gitu. Tapi ya itu sih menurut saya, apakah kalau nggak ada kripto ini perang itu akan berhenti, narkoba itu akan berhenti gitu. Selalu akan orang cari jalan lain lah. Teman-teman banyak nonton film El Chapo, Pablo Escobar gitu. Gue hampir tiap kali ya nonton Netflix yang kayak gitu, sejarah-sejarah itu bagus ya. Lah itu kan nggak ada dunia kripto gitu. Kalaupun nggak ada dunia kripto sekarang pun ya, kayaknya orang tetap akan itu ya, amit-amit ya, kita nggak akan mau itu terjadi gitu ya. Tapi ya orang akan selalu cari cara untuk beli narkoba, senjata dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya apa salahnya ya untuk kripto ini ya? I don't know lah gitu ya. Tapi kita berharap kripto ini kan bagus dipakai untuk teknologi masa depan gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat ini blockchain media. Seru ya teman-teman ya. Teman-teman yang belum, misal teman-teman masih negatif dengan kripto ya, nggak apa-apa sih. Nih ibarat saya negatif dulu dengan multi level marketing, akhirnya ketika masuk di dalamnya saya melihat tuh, saya dulu masuk multi level itu dari MW ya, Network 21 ya. Di situ saya malah leadership saya, jadi saya belajar tentang leadership ya, belajar tentang bagaimana berhubungan dengan orang, bukan berhubungan itu ya. Maksudnya bagaimana kita bisa lebih respect dengan orang lain, kita bisa apa ya, itu kan ada bukunya yang kenapa telinga kita dua, mulut kita satu kan, supaya kita lebih banyak mendengar gitu. Banyak banget ya, akhirnya saya di Network 21 itu malah bagus banget ya, belajar tentang sikap dan lain-lain gitu. Jadi ya ada yang kripto ini buat teman-teman sesuatu yang negatif atau positif. Kalaupun teman-teman gak mau invest, setidaknya bisa ngikutin perkembangannya sih menurut saya ya. Karena seru loh dunia-dunia teknologi blockchain dan lain-lain, dunia masa depan loh teman-teman ya. Oke, ini ada namanya blockchainmedia.id juga buat teman-teman bisa belajar ya. Ini kita klik berita ya terbarunya di sini. Ini iklannya dahsyat banget ya, iklan pop up dia. Galak banget, suruh buka lagi. Gue tutup kagak bisa. Sadis iklannya. Biliar. Nah, close aja deh. Kebuka lagi, gue klik tutup kebuka ya. Oke, ini kita bisa lihat. Nah, ini kayak gini nih, teman-teman. Ini kan aneh-aneh ya gitu. NFT Dogecoin tuh foto anjing Kobusu laku 56 miliar. Gila ya, nggak masuk akal ya. NFT itu kalau misal teman-teman baru di dunia kripto ya, NFT itu non fungible apa? Dodol. NFT itu ya itu loh pokoknya, kayak kita bisa bikin karya. Astaga, ini kebanyakan NFT. Non fungible token gitu ya. Jadi ibaratnya ini kayak karya digital lah. Jadi kalau nih kayak gini nih, kalau teman-teman gambar, ini lu namanya udah mulai main nih teman-teman nih. Kalau teman-teman gambar kayak gini nih, nanti gambar kita bisa dijual ya di marketplace seperti kayak OpenSea. Jadi ini kayak Tokopedia-nya lah gitu. Tapi dia jualin marketplace ya. Dia jualin NFT ya contoh. Internetnya lambat ya. Mudah-mudahan pas upload nggak lambat ya. Ini kayak gini nih teman-teman ya. Nih, astaga, nih ibarat nih teman-teman punya boneka di rumah, didandanin aja ya, di foto-foto terus dijual ya. Kayak gini ya guys. Ini bisa harganya tuh 0,08 Ethereum, 0,59 pakai Ethereum ya rata-rata. Gila ya. Nah ini begitulah, ini dunia NFT. Ini dunia NFT, dunia blockchain loh, dunia kripto loh guys.
Ini dunia masa depan. Selama ini kan orang bikin apa, musik dan lain-lain yang dibajak. Kayak ini mungkin juga dibajak. Tapi ini kalau misalnya NFT ini dia kayak nomor seri. Kalau teman beli Hermes atau beli Lamborghini itu kan biasanya, Ferrari itu kan biasanya ada nomor serinya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kamu pemilik tas Hermes ini di nomor 79. Jadi yang dibeli dari NFT itu adalah itunya teman-teman ya. Nomor serinya itu, bahwa teman-teman punya keaslian gitu. Ya kayak teman-teman ada orang-orang yang pecinta karya seni beli lukisan sampai miliar-miliar ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini dunia-dunia seperti ini kalau misalnya teman-teman, wah ini saya seneng sih dunia-dunia begini ya. Jadi wah gila ya, hidup itu sekarang udah mulai setelah pandemi ini nih gila banget ya perkembangannya, gila gokil lah teman-teman. Terus nih ya teman-teman, selalu ada cara ya guys ya. Kalau misalnya Bitcoin ini kan katanya benar-benar merusak lingkungan ya. Sekarang lagi dicari ini tenaga kalau nggak salah di El Salvador tuh mau pakai tenaga gunung meletus ya atau apa ya. Wah ini baru ya, Jack Dorsey ya. Wah nanti teman-teman baca ya guys, gila seru ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin dianggap merusak lingkungan, selalu akan ada cara. Sekarang kan udah ada namanya kan, yang merusak lingkungan itu kan proof of work ya. Karena kita banyak, apa sih yang membuat, sorry ya saya bukan orang yang ahli dalam dunia kripto banget ya. Tapi saya seneng belajar nih guys, saya seneng belajar ya. Jadi tiap hari mudah-mudahan sih ilmu saya bertambah ya, karena saya rajin banget belajar gitu ya. Jadi teman-teman kalau mining Bitcoin itu kan namanya disebut proof of work ya, konsensusnya ya. Nah ini bayangin ya teman-teman, ini ada orang Indonesia juga ya. Banyak ya kayak orang-orang sukses ya di Indonesia ya. Bayangin ya, ini menggunakan komputer kayak gini. Teman-teman pakai komputer satu aja listriknya udah berapa tuh kalau nyala 24 jam gitu ya. Lah ini komputernya berapa banyak ya. Ini kan dia pakai tenaga listrik kan. Tenaga listrik kan juga berhubungan dengan batu bara juga ya. Terus ya itu ya, akhirnya ya merusak lingkungan ya. Terus kan pro kontranya tuh, wah ini Bitcoin ini nggak bisa jadi alat pembayaran karena merusak lingkungan. Padahal kalau kita menggunakan bank saat ini, itu berapa banyak listrik yang lebih banyak digunakan dibanding Bitcoin gitu kan, kalau kata yang pro-nya gitu ya, pro Bitcoinnya gitu ya teman-teman ya. Ya kira-kira gitu ya teman-teman. Ini gila ya, tambang Bitcoin di Xinjiang ini sedih banget ya, bayangin ya. Kalau tadi yang udah punya 4.000 Bitcoin tiba-tiba suruh stop gitu ya. Ya tapi dia sih kayaknya udah passive income ya, tinggal taruh di bank aja gitu ya. Nah ini yang seru juga ini nih teman-teman ya, Berkshire Hathaway nih, Warren Buffett nih, my favorite ya. Ini kan Warren Buffett kan termasuk yang bilang Bitcoin itu kan adalah lelucon ya gitu ya. Ya nggak apa-apa ya kalau orang terkaya di dunia ngomong gitu, sah-sah aja ya. kecuali gue yang ngomong gitu ya. Orang yang baru tahu dunia kripto, lelucon nih, apa nggak bener lah Bitcoin gitu ya. Wah mungkin gue dibully kali ya. Tapi kalau yang ngomong Warren Buffett itu ya semua akhirnya diem juga ya. Cuma ada yang belain gitu ya. Belain tuh maksudnya sekarang tuh udah bukan eranya Warren Buffett, sekarang eranya Elon Musk gitu ya. Jadi bisa kaya cepat. Kalau Warren Buffett kan kaya sabar ya, kayaknya di terakhir-terakhir. Kalau Elon Musk kan kaya cepat gitu ya. Wow, jadi bertempur tuh teman-teman ya. Nah itulah teman-teman, serunya ngikutin dunia kripto tuh seru. Jadi bertempur ya. Kita juga akhirnya belajar tentang ekonomi dunia loh. Tentang konspirasinya yang di dalamnya juga gila ya, seru ya. Kayak XRP itu ternyata di belakangnya ada Rothschild gitu ya. Aduh gila ya, kayak dulu XRP itu 20 tahun lalu emang udah akan diciptakan dan terjadi sekarang. Terus yang ini ya teman-teman ya, apa namanya, The Simpsons predict XRP. Ini nih tuh gila ya, ini video ini tenar banget ya. Tuh lihat teman-teman, lihat di sini ya. Ini kalau diklik kenapa jadi begitu ya? Mau jadi tonton kali ya. Ini videonya viral. Iklan lagi. Aduh, nggak usah nonton videonya lah, ngapain lah. Ini aja ya, teman-teman bisa lihat ya. Di situ ada Bart Simpson nulis XRP tuh hit 589 Mbak EOY. EOY itu end of year ya. End of year itu kita nggak tahu akhir tahun ini kah, tahun depan lah, atau kapan gitu ya. Nah, kita lihat ya, sekarang XRP itu di harga berapa? 11.000 guys. 11.000 mau jadi 5 juta.
$500 tuh bukan 5 juta ya, 7,5 juta. Ntar ya. Gokil gitu teman-teman ya. 11.000 jadi 5 juta. Itu berapa kalinya ya? Bukan jadi 5 juta, 7,5 juta ya. Dibagi 11. 681 kali guys. Kalau teman-teman naruh duit 1 juta berarti 1 juta aja ya. Dikali 681 kali ya. 681 juta guys. Kalau Bart Simpson itu bener ya. Apakah ini konspirasi benar atau enggak? Donald Trump tuh terbukti jadi presiden ya guys. Dan dia aneh lah ini The Simpson nih kalau ngeramal suka bener gitu ya. Ya kalau teman-teman mau bukan ajakan beli ya teman-teman. Kalau mau spekulasi ya beli XRP ya, karena lagi murah banget. Kalau saya sih lagi ngumpulin ya, terus pakai uang kopi ya guys. Saya nggak pernah stres ya karena emang uang kopi yang saya pakai, uang jajan gitu ya, bukan uang jual mobil pakai pinjaman online gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang, lu kelamaan lu pakai uang kopi, dikit dong naruhnya. Saya juga baru di dunia kripto. Saya lagi mantau nih guys, maksudnya benar-benar lagi mantau keberaniannya itu dari belajar dulu. Yang penting saya mau belajar dulu selama setahun ini, kira-kira apa yang terjadi ya dengan dunia kripto ini ya. Saya benar-benar nanti lagi nganalisa mana koin-koin yang benar-benar akan melesat dan lain-lain gitu ya. Jadinya masih pakai uang kopi. Kalau udah yakin banget ya nanti one day mungkin ya lebih serius lagi gitu ya di sini ya. Tapi keuntungannya dengan uang kopi kan, saya ketika teman-teman masuk ambruk merah kayak gini santai banget karena emang ya itu ya uang yang udah kita siap hilang gitu. Oke, 1 juta jadi 681 juta loh guys. Kalau misalnya kita beli XRP di harga 1 juta sekarang, mau 2 kali lipat ya taruh 10 juta gitu ya. Bukan ajakan beli ya guys. Nah kita ini juga bagus nih guys, Coin Telegraph. Cuma dia bahasa Inggris, nanti bisa diganti aja pakai translate bahasa Indonesia ya. Ini yang lagi happening juga yang NBA NFT ya guys. Ini tadi kemarin Michael Kisyanto lagi bahas NBA NFT ya. Itu rebutan koin NBA apa gimana saya nggak ngerti ya. Oke. Is there right regular crypto? Nah ini teman-teman, nanti juga ada ini ya teman-teman ya tentang G7 ya. Sekarang ini kan ada G7 Summit, itu salah satu yang dibahas katanya ada di crypto juga ya. Tapi apapun terjadi, Binance Marketplace akan launching di Binance Marketplace NFT akan launching di 24 Juni. It means tinggal beberapa minggu lagi. Mudah-mudahan naik ya bagi yang sangkuter ya. Kalau saya ya puji Tuhan nyangkutnya nggak banyak ya, karena saya belinya tuh agak lumayan sabar ya teman-teman. Jadi kalau kita sabar tuh ketika euforia saya udah nggak beli ya. Kayak Doge itu ketika euforia tuh saya nggak beli, saya belinya tuh udah lama teman-teman ya. Jadi waktu harga di 132 saya beli Doge. Sekarang jadi berapa nih ya? Doge nih jadi 4.000. Saya beli nih 132 guys. Karena saya dulu sabar ya. Shiba ini juga saya belinya di bawah. Rata-rata saya belinya di bawah nih. Nah jadi yang kata Warren Buffett itu, saya juga penganut Warren Buffett ya. Serakah saat orang takut orang serakah. Nah sebenarnya saat ini saya lagi agak serakah nih. Karena semakin jatuh saya semakin bersemangat guys. Semangat untuk nyicilin nih beli koin. Saya nggak tahu ya ini jahat atau enggak ya. Saya berharap di bawah ini, maksudnya saat ini di bawah ini agak-agak panjangan dikit lah gitu. Misalnya sebulan atau 2 bulan gitu. Soalnya bisa ngoreksi terus ya dari bawah gitu ya teman-teman ya. Karena nanti begitu kenceng larinya ya teman-teman, kripto tuh gitu ya. Sekali lari lompatnya tuh wedan ya. Makanya Shiba Inu saya dapat duitnya cepet banget ya, dari 500 langsung jadi 5 juta gitu ya. Berapa koin dari 100.000 jadi 7 juta dan lain-lain gitu ya. Nah tapi kalau drop kayak gini, ini sesuatu yang jarang sih. Makanya saat yang tepat itu nggak tahu ya. Ya kalau kata Warren Buffett, serakahlah saat orang takut. Saat ini orang pada takut nih teman-teman. Coba kita lihat ini ya. Fear Great Crypto ya.
Nah ini ya, indikator fear grid-nya itu di sini teman-teman ya, bisa baca. Alternative.me/crypto fear and greed index. Nah itu aja ya, fear and greed index gitu ya guys. Nah ini sekarang lagi fear ya 28 ya. Ya, now itu lagi fear. Kemarin itu gokil ya, padahal dijatuh ya, tapi fear ya. Ini kalau misalnya extreme fear ya, itu mantap ya guys. Ini fear sekarang orang-orang udah mulai santai nih guys. Nah fear itu artinya apa tadi bilang kata Warren, serakahlah saat orang takut ya. Serakah itu dalam arti saat orang pada nggak berani beli, gue takut, oh kita yang borong gitu. Nah justru nanti kebalik ya, ketika nanti euforia di sini, orang pada greedy tuh gila. Kalau justru kalau nanti lagi naik kenceng-kencengnya gitu ya, itu kita harus takut, waduh bentar lagi ambruk nih, orang pada take profit gitu ya. Nah biasanya kalau lagi kenceng-kenceng itu saya bukan nyari koin-koin yang larinya lagi kenceng, tapi nyari koin-koin yang masih diskon-diskon gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya ya? Ya ini pertama tuh saya mau ngebahas tentang web-web apa sih yang menarik untuk dibahas di kripto gitu ya, yang update-update terbaru apa sih gitu ya. Ini tiap hari ini juga in crypto ya, kayak in sport ya. Ini teman-teman bisa baca. Terus ini juga ada CoinDesk, ini juga oke banget CoinDesk. Nanti ditranslate bahasa Indonesia, tahu kan caranya? Nih klik di sini ya. Mana ya? Setting ya. Kok setting sih? Gimana ya cara ubah bahasa Indonesia ya? Oke, extensionnya. Mana sih? Udah lantar teman-teman cari ya. Saya biasanya langsung baca sih ya, bukan so jago Inggris ya. Saya tuh kadang-kadang kayak gini-gini suka maksain teman-teman ya. Gimana caranya gue nggak biasain kalau udah emang udah ininya bahasa Inggris ya, gue paksain baca bahasa Inggris gitu, terus kalian belajar buat bahasa Inggrisnya. Das police arrest 3 in Pump and Dema, ini berita lama ya. Coba kita lihat ya. Oke. Nah ini juga bagus nih, toko Crypto News juga bagus ya untuk newsnya ya teman-teman ya. Oke. Ini banyak ya. Nah Oke, mungkin begitu. Nah, teman-teman, nah ini bitcoin.com juga bagus ya di newsnya. Namanya juga udah bitcoin.com ya. Waduh, money laundering lagi. Wah, ini juga bisa jatuh juga ini ya. Ini salah satu penyebab juga ya. Jadi exchange-nya di India tuh warsik ya. Oke, kita cek. Wow, ini Nigeria will have a digital currency. Nah, kalau orang negara-negara itu udah pada digital, kayak Indonesia kan juga mau ngeluarin ya digital rupiahnya itu ya. Aduh, mudah-mudahan ya teman-teman ada keluar semua ya. Ini crypto NFT sold for almost 12 juta dolar, gile. 12 million 12 juta ya. 1 juta dolar 10 miliar ya. 120 miliar ya teman-teman. Crypto NFT sold for almost in short auction ya, di lelang ya. CryptoPunk nih gokil juga loh guys. Udah punya belum nih koinnya ya? CryptoPunk ya. Gue juga udah beli udah lama nih. Cuma lagi drop ya. Nah bagus dong kalau lagi drop. Iya benar-benar bagus dong. Kalau yang belum punya bagus nih. Coin market cap. Ini NFT yang juga happening ya teman-teman ya. Coin NFT Punk ya. Apa ya dia namanya? Punk. CryptoPunk. Kok lupa ya? Apa itu koinnya ya namanya ya? Duh, banyak kan nih, matiin dulu aja. NFT Punk, CryptoPunk.
kok nggak ada ini di sini ya? CryptoPunk token ya. Kuzum. Wah, nanti teman-teman cari ya sendiri ya. Yang logonya ini nih teman-teman ya. Logonya tuh orang punk gitu ya. Ini nih gambar logo ini. Astaga, apa sih? Boleh bantu di komen gak teman-teman kalau lagi nonton ini ya? Koinnya apa sih namanya? Coba gue penasaran ya. Gue cari dulu ya di Trust Wallet gue. Saya belinya di Trust Wallet soalnya. Oh iya, Trust Wallet lagi banyak ini ya teman-teman ya. Lagi banyak prank ya. Kalau bagi yang main Trust Wallet sekarang uangnya jadi 30 miliar. Wah nih, ini saya jadi 1,9 miliar ya. Di Leopard nih ngaco nih, Leopardnya ngaco ya. NFT Punk namanya, NFT Punk guys. Jangan belum masuk Coin Market Cap ya, pantas dicari nggak ada. NFT Punk. Wah iya, belum ada di sini nih, cakep ya guys. CoinGecko dicoba ya. Gimana teman-teman portfolionya ya? Santai aja ya. NFT Punk. Nah ini dia NFT Punk Finance. Ini nih guys. Kita lihat ininya ya. NFT Punk. Kita lihat. Oke, copy link Pukoinnya ya. Chartnya lagi di mana dia ya? Ini prediksinya bakal go to the moon or go to the moncrot. Tapi seru ya kalau nonton YouTube ini, pro dan kontra ya. Ada komen-komen yang gitu ya. Tapi saya seneng sih kalau ada yang komen-komen pro gitu, jadi buat belajar juga ya. Seperti saya bilang ya, kalau ada orang, kalau misalnya teman-teman lagi semangat di kripto, tiba-tiba orang tua, teman atau siapapun ngingetin, bye-bye lu, habis lu, terus banyak lawakan-lawakan yang sejak main kripto, tuh lihat tuh, mobilnya jadi Kijang gitu ya. Ya mak, sebelumnya mobilnya Ferrari gitu. Itu mereka orang-orang baik ya teman-temannya. Saya selalu terima kasih kalau ada yang ngingetin ya. Tapi bagi saya adalah ini adalah masa depan sih. Ini kemungkinan masa depan yang kita mulai bisa belajar dari saat ini tuh dengan uang kopi ya. Ya kalau teman-teman mau coba ikuti ya, supaya nggak tegang, nggak dimarahin orang gitu ya. Tahu nggak teman-teman, kalau kita, ini tapi gila ya, NFT Punk tuh lagi di bawah nih teman-teman. Ini lagi good to buy. Apalagi nih, oh ya ini untuk jatuh ya. Wah ini udah mulai naik lagi ya guys. Ini NFT Punk lagi di bawah ya. Jadi gini loh teman-teman, kalau seandainya nanti teman-teman ada teman-teman yang ngingetin ya, tapi dia jajan mulu itu, selalu gue kadang-kadang kalau ngobrol sama yang sama-sama pro kripto ya, kita ngeliat gitu, teman gue lagi dinasihatin teman gue nih, iya juga sih, bagus lah gitu, dia jajan mulu ya gue juga jajan biar kayak lo gitu ya udah gue jajan aja daripada gue jajan kopi, mending gue jajan koin gitu ya. Selama dia jajan kopi terus dan kita jajan kripto terus, kan sama-sama keluar uang gitu, ibaratnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat nanti ya teman-teman ya, 10 bulan lagi atau 1 tahun lagi dari sekarang, mereka itu uang jajannya udah tinggal masuk perut, ya udah jadi sampah, jadi pipis ya guys. Tapi kalau kita nabung terus ya setiap bulan, seandainya kripto pun jatuh ya guys, kita masih ada koinnya loh. Misalnya kayak Doge nih, Doge kita beli misal 9.000 ya, jatuh ke 4.000, kita masih punya koin loh guys. Yang koinnya itu kalau naik lagi, ya kita bisa profit lagi. Jadi bukan berarti uang kita hilang ya. Uang kita hilang kalau kita jual, kalau kita cut loss. Tapi kalau kita punya uang, koin 9.000 sekarang jadi 4.000, itu kita masih punya koin ya. Dibanding jadi pipis ya nggak? Mendingan kita masih punya koin. Udah kalau teman-teman ragu, kayak saya ke papa saya selalu bilang gitu ya. Ke istri saya juga bilang, "Mih, kamu beli aja terus, jangan pernah lihat saldo gitu." Jangan pernah lihat saldo. Kalaupun amit-amit ya kripto nih hancur, lebur, habis dan dilarang seluruh dunia, apa ruginya buat kita? Ya sama aja kita kan, itu sama aja kita minum kopi ya habis, ya udahlah gitu, santai aja gitu, nggak usah sedih gitu.
Yang sedih kan kalau kita jual rumah, kripto hancur, rumahnya hilang gitu ya. Ya kalau uang kopi, makanya kalau teman-teman mau semangat tapi nggak takut ya pakai uang jajan ya. Berarti ini NFT Punk oke ya teman-teman. Oke, sekarang intinya ya. Dari tadi saya mau ngomong apa? Intinya adalah di sini nih guys. Ini ada website bagus banget ya. cryptorank.io/trending nih guys. Ini bagus banget ya. Ini di CoinGecko sama CoinMarketCap belum ada nih teman-teman ya. Jadi cryptorank.io ini dia popular search sama most visit. Jadi dia ada algoritmanya yang mencatat dalam 7 hari orang banyak mencari koin apa sih. Dan yang paling banyak dikunjungi most visit ya. Ini kayak ini ya. Kayak link-link yang harus pakai VPN itu ya. Yang belakangnya hop-hop. Itu kan suka ada most view. Terus most search itu ya. Kadang-kadang orang-orang tuh pada ngeklik di situ ya. Kalau most view berarti kan bagus-bagus gitu, banyak orang nyari gitu ya. Dan di kripto tuh juga kayak gitu ya. Jadi ada most view. Ini artinya dalam 7 hari 20 koin yang banyak di view, banyak diliatin orang, diperhatikan orang. Ini ada Shiba Inu, ada XCAD, ada Mina. Nah, ini bagi teman-teman pengumpul 1000 koin seperti saya kan lagi ngumpulin 1000 koin, terus nggak ada ide lagi gitu ya. Ini bisa jadi ide loh guys untuk mengumpulkan lah. Kayak gini nih, XCAD network. Kalau misalnya temen lu, kalau Shiba Inu kan udah kenal, ini apa ya? Kok sekarang banyak banget ya diperhatiin ya, jadi top most visited ini ya. Nah ini teman-teman bisa buka ya, open link di sini. Gila, ini banyak banget ya. Gue tutup dulu ya, sorry ya. XCAD. Nah ini teman-teman, ini bisa lihat ini NFT guys. Ini ini bisa klik ini ya websitenya. Ini Telegram, nih Twitternya ya. Kita lihat websitenya dulu sama Twitternya. Jadi XCAD ini banyak youtubernya guys. Jadi dia NFT juga ya. Dia powernya bawa Zilliqa lagi ya. Zilliqa tuh kalau udah ngeluarin token ya, dia humasnya tuh keren banget ya guys. NFT ya, dia NFT. Terus kita lihat di sini ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri nanti. Saya kurang jago ngebahas fundamental ya. Saya masih belajar juga ya. Tapi tiap hari ya bertumbuh juga ilmu saya. Kayak misalnya kayak gini nih penting juga nih teman-teman. Misalnya token metrik, tokenomic itu apa sih? Nah itu kita juga ini penting loh teman-teman. Contoh ya, untuk timnya 10% gitu ya. Jadi misalnya supply itu ada 200 juta. Jadi token itu hanya dicetak 200 M gitu ya. M ini dalam million or ini million sih, juta berarti ya. Ya, benar gak sih? Nah ini intinya gini, token ini jangan sampai dimiliki oleh yang punya itu lebih dari 50% ya. Nanti kalau mereka jual ya ambruk gitulah, berarti gitu. Makanya kenapa ada nama istilahnya burning itu kan tujuannya kan supaya makin lama makin tipis ya. Nah ini sebenarnya salah satu diperhatiin, jangan sampai token itu dipegang sama yang developernya banyak banget. Ini kan developernya timnya cuma 10% gitu lah. Karena nih kan bahayanya apa sih kalau koin ini dipegang sama yang punya terlalu banyak. Kalau mereka mau goodbye dia pergi, tinggal ya udah. Dan XCAD ini saya suka banget timnya itu ya. Ini tampil ya Oliver Bell, Joel Morris, dan kita bisa masuk lagi ke Twitter sama link ini dia ya. Advisornya ini salah satu koin yang sangat serius sih menurut saya ya. Oke nih, XCAD is Zilliqa Power Global Platform Harnessing the Power Folio Content Creator. Wah ini untuk NFT juga ya, untuk para content creator with tokenization NFT teknologi. Wah ini kayaknya marketplace NFT ya. Oke teman-teman bisa tonton, ini banyak banget ya. Dia kalau nggak salah si KSI ya, KSI sama Mr. Beast kalau nggak salah di sini ya. Ini pernah dibahas di video lama saya nih. Oke, nanti teman-teman belajar sendiri. Terus ada apa lagi nih teman-teman? Oke. Nah,
Ini ada lagi main Mina. Nah, Mina waka waka. Nah, ini teman-teman change-nya 7D terakhir lagi diskon 33% guys. Gila ya. Peringkatnya 130. Ini gue nggak pernah tahu nih koin apa ini Mina nih. Peringkat 130 ya. Jadi ini udah langsung masuk radar saya gitu ya. Nah, bagi teman-teman pengumpul 1000 koin ini bisa dari sini juga ya. Kalau Matic udah nggak usah ditanya lah. Nah, saya hari ini tuh dapat lihat ini ya. Ada Mina, ada Caps, ini saya juga baru tahu ini Caps apa ini ya. Ada Tifu Majanitanya ya, ini punyanya Teta ya. Casper hantu ini saya udah punya. Nah, ini kayak gini nggak ada peringkatnya nih. Nah, ini sebenarnya antara positif dan negatif ya. Kalau positifnya kalau belum ada peringkat berarti kan masih bisa kenaikannya bisa ratusan persen gitulah. Ini Ekomi bagus ya guys. Jadi hari ini saya lagi pantau itu Doge terus ya dipantau. Saya lagi pantau nih LSS karena yang saya belum punya ya. LSS sama ada berapa ya? Tadi ya, ada Mozik nih juga saya belum pantau, nih ada Mina nih. Kita lihat ya Mina nih ya. Mina waka. Nah, Mina protokol. Marketnya di mana bisa dilihat di sini. Ini mirip-mirip ini ya guys, mirip-mirip. Iklannya gokil ya. Muncul mulu di situ. Marketnya ada di OKX, Kraken. Wah, ini kayaknya teman-teman harus punya OKX sama Kraken juga ya. Ada di Getio, my favorite Getio. Dan nanti kayaknya belinya di Getio nih guys. Oke, terus ini ada newsnya, widget nih, kita biasa ngeliat webnya dulu. Lihat, sok tahu dulu aja teman-teman kalau misalnya masih belajar fundamental ya. Ini teknologi apa sih? Nah, kalau saya cara bodohnya guys, itu saya misalnya saya nggak ngerti nih. Ini mas saya belak-belakan aja ya. YouTube aja guys, nanti YouTube. Mina protokol token. Biasanya tuh banyak banget yang ngebahas tentang fundamental ini, tapi nontonnya menurut saya jangan cuma satu ya, tapi bisa beberapa ya. Wah, gila nih. Charles Hoskinson some talk about Mina protocol. Wih, gokil ya. Charles Hoskinson ini yang punya Cardano ya guys. Dia ngomongin Mina protocol. Wah, nanti kayaknya saya harus nonton nih. Tuh ya, gila yang bahas banyak loh. Mina protocol yang bahas banyak banget ya. Nggak heran sih. Ini teman-teman bisa lihat ya. What is Mina 100 kali explode. Nah, ini teman-teman tonton ya. Mina protocol tuh. Ini juga ada versi bahasa. Gila ya, pantesan ya, nggak heran ya dia dilirik ya. Mana sih? Ini ya. Nggak heran ya, dia termasuk yang diperhatiin ya teman-teman. Wah, oke banget nih guys. Oke nih guys, oke. Sekarang bagus guys. Kita lihat Twitter guys. Nah, Twitter, kok Xchat sih? Jangan Xchat guys. Mina. Xchat udah pasti bagus ya. Twitternya kayak apa nih Twitternya? Lengkap banget lagi ya. Telegram, Twitter ini Discord ya kalau salah. Ini Discord deh. Ini apa ya? Oh, GitHub. Twitter, gila ya teman-teman, gara-gara kripto ini akhirnya saya install Discord sama GitHub belum sih. Sama Twitter ya. Mina protokol. Wah, 106.000 follower guys. Mina the world like test blockchain powered by participant. Wah, nih kayaknya harus baca nih, tonton nih. Kayaknya menarik nih ya. Seru. Oke. Harus dipantau nih Mina. Kayaknya saya bakal beli nih Mina. Kita lihat ya dalam ini masuk ke sini juga nggak ya, top search nih Mina. Wah, gila nomor 1 guys. Aku tambah semangat gue ya. Kita klik ya. Gue pengen tahu nih dia lagi diskon atau enggak ya. Cakep. Cakep guys, lagi di bawah nih. Gokil, dia sideway-nya cukup banyak ya. Dari sini ya. Sekarang lagi di bawah nih. Waduh, kita lihat yuk. Kenaikannya bisa berapa persen ya kalau sampai ATH. Gile, 308% guys. 3 kali lipat ya. Kalau teman-teman naruh 1 juta jadi 3 juta nih. Kalau dia kembali ke harga tertingginya waktu di awal. Wah, oke. Bukan ajakan beli, tapi saya mau beli ini. Pakai uang kopi. Oke, mungkin gitu ya teman-teman ya. Ini salah satu strategi untuk
mencari mengumpulkan koleksi koin. Wah, ini judulnya apa ya? Bingung ya. Judul YouTube-nya ya. Udahlah teman-teman tonton aja ya. Oke teman-teman, good luck. Sekali lagi ini bukan ajakan beli, ini hanya sharing. Karena video ini biasanya akan saya jadikan sejarah untuk nonton lagi ketika 10 tahun ke depan. Halo Berto, gue umur 40 ya, 10 tahun. Halo Mas Berto umur 50. Apa kabar? Masih marah-marah nggak kalau kucingnya sembarangan? Teman-teman kalau bikin kayak gini seru ya. Bikin seolah-olah teman-teman bikin hari ini ngobrol sama kita yang 10 tahun ke depan gitu. Saya sering rekam video anak saya ya di YouTube tuh saya rekam. Untuk saya nanti saya bilang, halo Chelsea, ini kamu nih waktu umur 4 tahun, ini kamu sekarang umur berapa gitu, ini kamu nih 4 tahun masih lucu-lucunya gitu. Jadi kayak video itu interaksi mengajak ngobrol saya dan keluarga saya di masa depan gitu ya. Om Berto nih, ini hari ini saya lagi sering marah-marah nih gara-gara kucing sembarangan setiap hari belepetan di mana-mana. Waduh, bikin kesel banget ya. Gimana nih Snowy? Namanya Snowy. Snowy udah gede belum nih Mas Berto? Masih pup sembarangan gak? Oke teman-teman, mungkin gitu ya. Semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oh iya teman-teman, cek deskripsi ya. Suka banyak informasi, link-link yang biasa saya kasih di video itu ada di deskripsi. Juga mungkin ada tutorial juga ada di bawah. Oke, sampai ketemu lagi. Good luck guys.